Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya David Kalik, NIM 45227. Saya ingin melengkapi UAS Filsafat Timur dengan menjelaskan makalah yaitu tentang Mencius dan Zunzi. Dalam filsafat Cina terdapat satu aliran yaitu Konfusius. Dalam perkembangannya aliran Konfusius ini juga memiliki ajaran lain yang dikenal dengan nama Mencius dan Zunzi. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan yaitu tentang Mencius. Mencius memiliki nama yaitu Qi yang dilahirkan di daerah Zhou pada tahun 372 sebelum Masehi. Nah, Mencius ini memiliki nenek moyang yang merupakan kaum dari bangsawan dari negara Lu. Nah, sewaktu Mencius dilahirkan, keluarganya telah kehilangan status kebangsawanan dan menjadi rakyat biasa. Mencius ini berasal dari keluarga yang miskin. Nah, ketika dia berumur 3 tahun, ayahnya itu meninggal dunia dan dia dirawat oleh ibunya. Nah, ibu Mencius ini dikenal sangat bijaksana dan dia itu sangat memperhatikan pendidikan Mencius ini. Agar Mencius ini mendapatkan pendidikan yang lengkap sehingga dia menjadi orang yang pintar gitu. Nah, sehingga Cici mencatat bahwa ibu Mencius ini pernah pindah rumah itu selama 3 kali karena ingin mendapatkan lingkungan yang sesuai untuk Mencius agar dia tuh mudah untuk menuntut ilmu. Nah, ketika dewasa, Mencius ini berguru kepada Kongzizi. Nah, Kongzizi ini adalah murid dari Zhengzi dan Zhengzi adalah salah satu murid dari Konfusius yang sangat fokus mengembangkan ajaran tentang pentingnya berbakti dan menulis kitab Lunyu. Nah, hidup Mencius ini dihabiskan dengan berkeliling ke berbagai negara untuk menyampaikan tentang paham politiknya gitu. Nah, sehingga Mencius ini mengunjungi negara Qi, Song, Deng, Liang, dan negara-negara lainnya, sehingga hidup Mencius ini hampir mirip dengan apa yang dijalani oleh si Konfusius. Dalam kitab Mencius, dia tuh telah menuliskan yaitu sejak dia dilahirkan, jika diizinkan inspirasi, saya adalah Konfusius. Sampai saat ini tiada seorang pun yang bisa dibandingkan dengan Konfusius. Nah, Mencius begitu sangat mengagumi Konfusius. Nah, jadi cita-cita Mencius ini adalah melanjutkan ajaran si Konfusius pada zaman sekarang. Orang-orang memberikan istilah Kongmeng untuk menunjukkan kesetaraan ajaran mereka. Mencius berkeliling ke berbagai negara untuk menyebarkan paham politiknya. Karena pemikirannya tuh kurang mendapatkan sambutan baik, maka si Mencius ini di masa tuanya mengabdikan dirinya dalam bidang pendidikan. Nah, yang kedua itu ada si Zunzi. Nah, Zunzi ini memiliki namanya yaitu Qin, dilahirkan pada tahun 313 sebelum Masehi di daerah Zhao. Zhao Jihui mengatakan dalam buku sejarah Konfusianisme, Cina membagi riwayat hidup Zunzi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu di negara Zhao, yaitu ketika berumur 15 tahun Zunzi menetap di negaranya sendiri, yaitu di negara Zhao. Yang kedua mengunjungi Qi, yaitu pada masa itu negara Qi ini merupakan negara yang paling terkuat di antara semua yang ada pada zaman negara berperang. Nah, Raja Xuan dari negara Qi ketika itu sedang mencari orang berkemampuan. Nah, maka
Sunzi ini pergi ke tempat negara Qi dan mengajar di sana selama 5 tahun. Sunzi juga merupakan guru dari Raja Qianwang. Nah, Kunzi pernah menjabat sebagai Jizu. Sunzi pernah juga tinggal di daerah Chu. Pada usia 40 tahun, Sunzi ini pergi ke negara Xin, lalu pergi ke negara Qi. Nah, pada umur 70 tahun, dan kembalinya lagi dia ke negara Chu. Yang ketiga, yaitu hidup di negara Chu. Pada masa tua Sunzi dihabiskan di negara Chu, dan dia diangkat menjadi Perdana Menteri oleh Raja Chunzhen. Semenjak itu, Sunzi ini menetap di negara Chu. Jabatan dia sebagai Perdana Menteri dilepaskan setelah Raja Chunzhen itu wafat. Nah, berikut yaitu pemikiran Konfusius tentang politiknya. Nah, pemikiran politik tentang Mencius bercorak idealis dan optimis. Mencius percaya bahwa seseorang raja itu mendahulukan moral daripada kekuatan. Nah, Mencius juga mengatakan bahwa komponen yang terpenting dari negara adalah rakyat, dan bukannya penguasa adalah kewajiban penguasa untuk membangun kesejahteraan rakyat. Dalam kitab Mencius, dia pernah menulis Tuhan melihat sebagai rakyat, dan Tuhan mendengar sebagai rakyatku mendengar. Nah, dalam sistem ini, pemerintahan Mencius menganjurkan perdagangan bebas, pajak yang ringan bagi rakyat, terus pelestarian sumber dayanya itu baik, pemerataan serta pembangunan. Pemeliharannya terhadap kaum jompo, orang miskin, dan yang terlantar gitu. Yang kedua yaitu pemikiran si Sonzi, pemikiran dia terhadap yang politik. Nah, berdasarkan pemahamannya terhadap sifat asli manusia dan menitik beratkan bagaimana mengenal dan melayani manusia. Sunzi mewarisi konsep Zunming. Nah, dan Li yang diajarkan oleh Konfusius. Selain itu, Sunzi juga menyerap berbagai aliran lain pada zaman Pradinasti Qin pada tahun 221 sebelum Masehi. Nah, maka pemikiran Sunzi ini menjadi lebih berwarna karena mengadopsi berbagai aliran filsafat, walaupun mampu menyerap pemikiran aliran lain dalam konsep pemikirannya. Namun Sunzi ini tetap mengutamakan pemikiran dia dari ajaran Konghucu, karena Sunzi ini menggabungkan pemikiran lain dengan ajaran Konghucu. Maka Sunzi juga menyebut sebagai pemikiran asing, Konfusianisme. Nah, murid Sunzi ini yang bernama Han Pei, dia itu mengembangkan aliran Fa. Nah, Fa menjadi teori dasar bagi para ahli pemikiran legalis sampai saat ini. Masih banyak perbedaan pendapat dari para ahli tentang posisi kedudukan Sunzi dalam ajaran Konghucu. Nah, Sunzi secara khusus mengkritik pemikiran yang dianjurkan oleh Mencius tentang sifat asli manusia. Sifat asli manusia adalah baik gitu. Jadi Sunzi ini berpendapat dengan Mencius, di mana Sunzi ini mengatakan bahwa sifat asli manusia pada awalnya adalah buruk. Nah, si Feng Yulan ini mengatakan jika pemikiran Sunzi dan Mencius ini dianalisis secara ilmiah, maka akan didapatkan bahwa pemikiran Sunzi lebih menitik beratkan kepada Li. Nah, sementara pemikiran Mencius menitik beratkan pada Ren dan Yi. Baiklah, itulah penjelasan dari saya tentang Mencius dan Sunzi. Banyak dan kurangnya saya mohon maaf, dan terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.